Ada ibu yang paling cantik, ada Ibu Zumaira. Assalamualaikum. Yang dimutakhirkan tuh apa? Kepengurusan, ada penambahan atau pengurangan keanggotaannya. Keanggotaan 30% perempuan. Alamat kantor. Peran KPU sebagai penyelenggara itu sejauh apa? Kita mewadahi Peran parpol nih. partai politik harus aktif. Ini masyarakat. Kita tahu terkait dengan partai politik. Ini bukan hanya ajang KPU cari kerja Bu ya, bukan ya? Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemilih, apa kabar? Senang sekali hari ini kita bertemu kembali di kanal YouTube KPU Kabupaten 50 Kota. Apalagi kalau bukan di podcast kebanggaan kita bersama, BIS ya, Bincang Santai Informasi Kepemiluan. Nah, gak kerasa banget kalau sekarang kita sudah sampai di episode 3 loh sekarang. KPU akan terus berupaya untuk memberikan informasi paling update mengenai kepemiluan. Jadi jangan lupa untuk teman-teman pemilih pastikan untuk terus follow, kemudian juga like, komen, dan subscribe, dan juga share kanal YouTube KPU Kabupaten 50 Kota di media sosial kamu pastinya. Oke, hari ini bersama saya Aina, dan tentu saja kita nggak sendiri dong pastinya. Sudah hadir bersama kita di studio, ada ibu yang paling cantik di jajaran pimpinan KPU Kabupaten 50 Kota. Satu-satunya, the one and only, Ibu Kadif Teknis Penyelenggaraan Pemilu kita, ada Ibu Zumaira. Assalamualaikum. Halo, apa kabar Ibu? Apakah Ibu Baik, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. Nah, hari ini teman-teman pemilih, kita akan bincang-bincang santai terkait dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Kalau di episode sebelumnya itu Pak Wes sudah berbicara terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ternyata yang berkelanjutan itu bukan hanya data pemilih saja, tapi data parpol pun Bu ya juga ada kelanjutannya ternyata Bu ya. Benar. Kalau menilik sedikit bagaimana di negara demokrasi, mungkin memang partai ini Bu ya punya peran yang cukup sentral Bu ya. Iya, Ya agak sentral. Kalau menurut Miriam Budiarjo nih teman-teman semuanya, dengan melihat bagaimana pentingnya fungsi parpol di negara demokrasi, maka beliau mengatakan bahwa partai politik itu sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Nah Bu ya, apakah kemudian pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini itu juga salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan partai nih? Jadi sebenarnya apa ini pemutakhiran data partai politik berkelanjutan? Apa ini nih nggak KPU lagi cacar kerja nih atau seperti apa sebenarnya Bu ya? Silakan Bu ya. Ini bahasa KPU cari kerja ini sering ya keluar, karena bukan tahapan, tidak ada pemilu, tidak ada pemilihan, seolah-olah KPU itu tidak ada kerja apa-apa ya. Benar-benar. Nah, jadi ini kita ingin meluruskan ini dari KPU bahwa tidak ada istilahnya KPU cari-cari kerja, tapi memang ini adalah murni tugasnya KPU, kerjanya KPU hari ini. Benar-benar. Jadi kita sekarang melakukan pemutakhiran data keanggotaan partai politik, data partai politik berkelanjutan. Jadi bukan untuk keberlangsungan partai politik sebenarnya. Jadi kalau untuk keberlangsungan partai politik, tentu partai politiknya yang berupaya bagaimana partainya lebih berkembang. Tapi ini dalam upaya memaksimalkan fasilitas KPU kepada seluruh pihak, kepada partai politik, kepada masyarakat, dan juga memudahkan KPU dalam proses pengadministrasian dan pemberian pelayanan, dan juga penyimpanan big data KPU. Karena ini adalah tujuan dari KPU, bagaimana KPU menciptakan big data di dalam satu sistem, di dalam jaringan seperti itu. Iya, Makanya sebenarnya Sipol ini sudah lama gitu kan, sudah lama juga dipakai sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi hari ini kita perbarui, kita tambah lebih berikan pelayanan baik kepada partai politik ataupun kepada masyarakat. Jadi sebenarnya ini adalah untuk penguatan demokrasi, bagaimana membangun tata kelola partai politik, kemudian tata kelola pemberian fasilitas dari KPU kepada seluruh masyarakat. Seperti itu. Betul. Baik Bu ya. Kan kalau tadi nih kita ada pemutakhiran data partai politik. Nah sebenarnya ini yang dimutakhirkan tuh apa? Apa saja yang dimutakhirkan sebenarnya dalam tahapan ini Bu ya? Oke. Jadi dalam pemutakhiran data partai politik itu kita memutakhirkan data-data partai politik. Yang pertama terkait dengan kepengurusan partai politik. Bener-bener. Partai politik kan mereka memiliki ADRT.
Jadi sesuai dengan ADRT mereka, tentu mereka mempunyai kaderisasi, kemudian mempunyai periodisasi kepengurusan. Ada ketua barukah, ada ketua barukah, ada pengurus barukah. Betul. Jadi partai politik di dalam hal ini bisa melakukan pemutakhiran. Pemutakhiran itu melalui SIPOL, Sistem Informasi Partai Itu KPU Politik. punya. Itu punya KPU. Itu punya KPU. Jadi KPU menyediakan fasilitas SIPOL, kemudian partai politik menyiapkan datanya. Kemudian sebenarnya data itu kemarin kan sudah diserahkan ke KPU di waktu pendaftaran partai politik yang ingin ikut serta dalam keanggotaan pemilu. Peserta pemilu kan. Kemudian sekarang data-data itu tentu tidak mungkin ada perubahan, ada perbedaan, ada penggantian. Hanya itu terjadi. Benar. Jadi yang dirubah itu, yang dimutakhirkan itu pertama sekali itu ada kepengurusan seperti yang tadi, ada kepengurusan yang berganti, yang bertukar atau proses kaderisasi. Partai politik melakukan pengkaderan. Benar pengkaderan. Kemudian dia ada penambahan atau pengurangan keanggotaannya. Silahkan dilakukan pemutakhirannya. Betul. Kemudian keanggotaan 30% perempuan hadir nggak di partai politik? Masih ada nggak perempuannya atau sudah tidak ada lagi seperti itu kan? Itu adalah keharusan. Atau diganti atau bagaimana? Kemudian satu lagi terkait dengan alamat kantor. Jadi nanti berkantor baru. Ya, berkantor baru. Ternyata nanti alamat kantornya lama. Masih lama. Terus nanti kita punya kebutuhan atau masyarakat punya kepentingan. Ya, benar. Nanti informasinya cari di mana? Betul. Kalau ada pemutakhiran dari partai politik, nanti masyarakat tinggal cari kan di info pemilu. Jadi nanti masyarakat terkait dengan info kepartaian atau info pemilu lainnya, itu kan bisa buka di infopemilu.kpu.go.id. Ingat teman-teman, info pemilu jadi harus diperhatikan ya Bu ya, info pemilu. Jadi hari ini kan sudah serba gampang ya, tidak ribet lagi. Internet semua. Kita mau cari data apa, kita mau penelitian tentang apa, itu sudah bisa kita akses dengan mudah gitu. Benar. Misalnya kita butuh informasi apa dari KPU, kantor KPU-nya jauh, kita buka aja di lamannya KPU. Betul. Jadi ada kepengurusan yang baru, kemudian keanggotaan yang baru, ada perempuan nggak dalam partai hari ini? Masih ada. Atau ada pergantian. Benar. Kemudian kalau kantornya baru, tolong daftarkan alamat yang baru gitu ya. Biar ntar kalau seandainya ada kepentingan bukan hanya KPU nih, masyarakat juga ada kepentingan. Jadi sudah tahu alamat barunya di mana, jadi gampang untuk segala pengurusan Bu ya. Benar. Nah Bu ya, kan kalau sebenarnya nih, mungkin secara umum partai sudah tahu bagaimana mekanisme pemutakhiran data partai ini. Nah mungkin di luar sana masyarakat juga ingin tahu nih sebenarnya bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh KPU ataupun partai dalam pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini. Silakan Bu ya. Oke, sip. Jadi KPU sudah mengeluarkan juknisnya terkait dengan bagaimana nanti pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Tadi sudah kita jelaskan terkait dengan apa-apa saja yang dimutakhirkan. Kemudian perlu juga diketahui kapan dilakukan pemutakhiran. Jadi dalam proses pemutakhiran keanggotaan atau data partai politik yang berkelanjutan ini itu dilakukan dalam 2 semester. Jadi dalam 1 tahun itu dilakukan 2 kali. Jadi ada periode semester 1 itu dari bulan Januari sampai bulan Juni. Kemudian semester 2 itu dari bulan Juli sampai bulan Desember. Yang berlangsung sekarang berarti? Iya, jadi sekarang itu sedang dalam proses pemutakhiran data partai politik. Benar. Kemudian siapa yang melakukan proses pemutakhiran itu dilakukan oleh partai politik. Partai politik kan punya operator SIPOL. Jadi operator SIPOLnya itulah yang melakukan pembaruan atau melakukan verifikasi atau melakukan pemutakhiran. Melakukan pemutakhiran terhadap yang tadi. Benar. Kemudian hari ini kan ada kebijakan efektif efisien dari pemerintah ya. Betul. Jadi itu juga berimbas loh kepada sistem informasi partai politik. Jadi SIPOL kita hari ini sesuai dengan surat KPU RI itu hanya bisa kita akses 2 kali seminggu, hari Kamis dan hari Jumat. Tidak setiap hari ya Bu ya? Iya, tidak setiap hari, tapi hari Kamis dan hari Jumat. Kemudian prosesnya setelah dilakukan perbaikan ya, ada pergantian atau pemutakhiran. Kemudian nanti
di akhir semester 3 hari sebelum berakhir semester awal atau 3 hari sebelum berakhir semester 2 itu nanti dilakukan proses verifikasi administrasi oleh KPU. Oh, KPU verifikasi. Nah, betul. Jadi setelah dimutakhirkan, diverifikasi oleh KPU, nanti hasil verifikasinya dikirim lagi kepada partai politik. Iya, seperti itulah prosesnya. Baik, Bu, jadi tetap ada komunikasi, check and balance-nya. Ya, check and balance-nya. KPU fasilitasnya seperti apa, kemudian terhadap yang dilakukan oleh partai politik apa tindak lanjutnya, ada seperti itu. Baik, jadi sebenarnya ini dalam hal pemutakhiran data ini, peran KPU sebagai penyelenggara itu sejauh apa? Kemudian peran parpol nih, itu sesignifikan apa, Bu ya? Dan kemudian yang paling penting, ini masyarakat itu ada andilnya nggak dalam tahapan ini? Silakan, Bu ya. Oke, baik. Peran KPU sudah pasti ya, KPU sebagai lembaga yang memfasilitasi untuk terlaksananya proses verifikasi ini. KPU adalah pemilik aplikasi Sipol, itu KPU yang bikin, KPU yang buat. Kemudian KPU nanti yang memantau, KPU yang melakukan proses verifikasi. Kita mewadahi berarti? Ya, kita mewadahi untuk tugas-tugasnya pemutakhiran data oleh partai politik. Kemudian partai politik harus aktif melakukan perubahan, perbaikan, dan upload dokumen baru ke dalam Sipol terhadap verifikasi ini gitu di dalam waktu kurun waktu yang disediakan oleh KPU RI, yaitu 2 semester. Hari ini itu sudah bisa gitu. Jadi sebenarnya ya pelaku utama tetap partai politik, KPU hanya mewadahi saja. Iya, gitu, betul. Bu ya. Kemudian Bu Yani, jadi masyarakat ini perannya seperti apa? Peran masyarakat dalam tahapan ini? Iya, ini bagian dari informasi ya. Jadi masyarakat yang membutuhkan informasi terhadap partai politik atau membutuhkan informasi apakah mereka bagian dari partai politik, kan ada yang itu tuh, kan banyak masyarakat itu yang kemarin ya waktu proses rekrut penyelenggara itu banyak masyarakat yang mengaku kok namanya ada di Sipol ya setelah dilakukan pengecekan, padahal kita tidak pernah loh ikut keanggotaan partai politik. Ada loh pengakuan masyarakat seperti itu. Ini apakah benar atau masyarakatnya yang lupa gitu. Jadi melalui informasi ini masyarakat yang mungkin ragu terhadap apakah mereka ada di partai atau tidak, itu bisa dilakukan pengecekan. Atau masyarakat butuh informasi, misalnya hari ini berapa partai politik yang peserta pemilu atau berapa partai politik yang ada di Indonesia. Itu ada di Sipol. Kemudian ada data-datanya juga. Bapak ini pengurus partai mana ya? Ibu ini pengurus partai mana ya? Itu ternyata Sipol kita. Iya, ada selengkap itu. Baik Bu ya, kan ini kita sudah sama-sama mendengarkan ya teman-teman pemilih bahwa ternyata baik KPU, kemudian juga partai politik dan juga masyarakat itu punya andil masing-masing ternyata dalam tahapan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini. Nah, Bu ya, selanjutnya ini pertanyaan yang paling penting. Sebenarnya untuk pemutakhiran data partai politik ini urgensinya apa sebenarnya? Baik bagi parpol ataupun bagi masyarakat itu apa? Kan urgennya apa nih sebenarnya Bu ya? Iya, pemutakhiran ini sangat urgen sekali ya, karena ini kan update data ya. Setiap ada perubahan kemudian dilakukan pengupdatean ke Sipol. Jadi baik bagi Sipol itu memperbaharui datanya, dan KPU mengetahui proses perjalanan pembaruan data-data partai politik. Kemudian masyarakat pencari informasi, mereka juga bisa tahu dan mendapatkan informasi terbaru terkait dengan partai politik seperti itu. Nah, untuk urgensi bagi pribadi nih Bu ya, bahwa saya ini terdaftar ternyata sebagai anggota partai, itu gimana tuh Bu ya? Kan masyarakat bisa melihat ya, bisa cek keanggotaan partai politik, kan bisa itu tuh dilihat. Kemudian ketika dilakukan pengecekan ternyata ditemukan kita adalah anggota partai politik misalnya, kemudian ternyata kita mau beralih profesi. Kemarin kita itu menjadi anggota politik atau kadernya partai politik. Sekarang ada misalnya pembukaan CPNS, kemudian ada pembukaan jadi penyelenggara, itu biasanya sering sekali. Tiap tahapan ada setiap tahapan ada terus. Kita mau buka seleksi KPU, yang ikut seleksi kok ada ya? Ternyata masuk ya dari keanggotaan partai kayak gitu. Benar. Kemudian ada kadang masyarakat itu dia
lupa mungkin kalau dia pernah mendaftar menjadi anggota partai seperti itu. Dia pernah ikut pengkaderan partai politik gitu. Kemudian tentu mereka masuk menjadi keanggotaan partai. Terdaftar namanya di Sipol. Terdaftar namanya di Sipol. Setelah dicek, mereka ternyata mau masuk tes CPNS. Kan harus CPNS, netral ya Bu? Iya, dilarang ya. Dilarang, awal tuh kita mau ikut dilarang sebagai anggota partai politik. Betul. Nah, mau menjadi penyelenggara, dilarang menjadi anggota partai politik. Nah, di sana kan itu banyak yang datang ke KPU. Nah, yang datang ke KPU itu kita wadahi, isi formulir, kemudian nanti formulir ini akan kita tindak lanjuti, kita kirim ke partai politik. KPU, nanti KPU kirim ke partai politik untuk mengeluarkan. Tapi yang lebih gampangnya, yang lebih cepatnya, lebih bagusnya, seseorang itu datang langsung ke partai politik yang mereka bergabung dengan partai politik tersebut. Kita kan sudah bisa ngecek di info pemilu. Nah, itu gunanya tadi update data partai politik. Kita bisa lihat di sana ini kantornya di mana nih? Ini mana kantornya gitu. Ini pengurusnya siapa ini? Siapa yang bisa kita hubungi? Itu fungsinya penting masyarakat. juga gue ya, bahwa ini untuk masyarakat pun penting ini infonya. Ternyata ada yang ada di SMA nih misalnya mau ikut sekolah kedinasan harus netral. Tiba-tiba nanti pas dicek terdaftar menjadi anggota parpol, kan agak susah di administrasi berarti Bu ya. Jadi arti ternyata untuk pemutahiran data ini bukan hanya kepentingan KPU saja, bukan hanya kepentingan partai politik, tapi ternyata masyarakat itu juga ada kepentingan tersendiri di sana, gitu Bu ya. Jadi masyarakat itu tinggal datang ke partai politiknya, ke pengurus partai politiknya, kemudian sampaikan keinginan kita gitu. Atau juga mungkin masyarakat yang ingin bergabung dengan keanggotaan partai politik juga bisa kan. Nah, jadi dia ingin bergabung di partai politik mana, silahkan cek di info kepemiluan, di info KPU-nya gitu. Kemudian cek alamat kantornya, cek kepengurusannya. Ini sangat-sangat memudahkan sekali bagi masyarakat gitu. Informasinya update gitu. Baik Bu ya. Nah, teman-teman pemilih, artinya kita bisa pahami nih bahwa ternyata pemutakhiran data parpol ini itu bersinggungan langsung bahkan dengan kita sebagai masyarakat secara umum. Nah, sebenarnya dikatakan Bu ya tadi bahwa sebenarnya menjadi bagian dari anggota parpol itu baik ya Bu ya. Baik sekali sebetulnya kita dapat terjun langsung merasakan bagaimana hegemoni demokrasi langsung sebagai anggota partai politik sebetulnya. Tapi ternyata di kemudian hari ada pekerjaan yang mengharuskan kita untuk netral, tidak menjadi anggota parpol, tidak menjadi bagian dari anggota parpol, yang harus netral. Mau tidak mau kita harus keluar dari keanggotaan partai politik ya Bu ya. Bu ya, ini kalau ternyata seandainya kayak gue bilang tadi nih, awalnya kita menjadi bagian dari keanggotaan partai politik. Ternyata di kemudian hari ada pekerjaan yang mengharuskan untuk netral, tidak lagi menjadi bagian partai politik. Ini sebenarnya prosedurnya, jika ingin kan harus mengundurkan diri dong, dia ini prosedur seperti apa? Silakan Bu ya. Jadi ketika kita sudah bergabung, kemudian kita ingin keluar, itu kan biasa ya di dalam realita kehidupan. Kadang kita berubah-ubah dari profesi yang satu kepada profesi yang lainnya. Jadi hari ini kemarin kita jadi anggota partai politik, kemudian hari ini kita mau beralih profesi. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana caranya supaya nanti tidak tersandung persyaratan tidak menjadi anggota partai politik. Ya, itu sebenarnya fungsi yang sangat urgen untuk pemutakhiran ini. Jadi kan dia bisa keluar dari keanggotaan partai politiknya. Caranya bagaimana? Dia bisa mengunjungi kepengurusan partai politik tersebut, kunjungi kantornya, kemudian buat surat pengunduran diri, sampaikan kepada pengurus parpolnya. Nanti pengurus parpolnya akan mengeluarkan dalam masa verifikasi, akan mengeluarkan mereka sebagai anggota partai politik gitu. Jadi itulah fungsinya. Makanya KPURI itu memberikan ruang itu sangat luas sekali. Sekarang dari bulan Juli sampai nanti Desember itu partai politik bisa melakukan verifikasinya setiap waktu gitu. Tapi perlu digarisbawahi juga ya bahwa untuk akun sipolnya partai politik itu diserahkan oleh KPURI itu kepada pengurus partai politik di tingkat pusat. Kemudian ada operatornya itu
yang khusus di pusat, ada yang diserahkan kepada partai politik tingkat daerah. Itu ada tuh waktu verifikasi partai politik di pemilu kemarin. Itu ada pengakuan partai, kami di pusat operatornya, di pusat pergantiannya, itu bisa gitu. Jadi tinggal koordinasi pengurus partai politik di tingkat daerah kepada yang pusat untuk mengeluarkan. Nah, ini artinya ada masyarakat yang keluar pun, atau yang mengundurkan diri. Benar-benar. Artinya masyarakat pun datangnya nggak perlu ke pusat ya Bu ya, cukup ke daerah saja. Ke daerah saja. Benar-benar. Baik-baik. Ini prosedurnya apakah hanya bisa langsung ke kantor parpol atau ada cara lain nih Bu ya? Ya, di waktu pemilu kemarin KPU itu juga buka kalau datang ke kantornya KPU di tingkat kabupaten kota atau provinsi, itu bisa mengisi formulir, kemudian formulir itu nanti akan dikirimkan oleh KPU kabupaten kota ke KPU RI. Ini kemudian nanti akan diteruskan kepada partai politik. Jadi prosesnya kan agak panjang juga ya. Dari KPU kabupaten kota lanjut ke KPU RI, kemudian dari KPU RI baru nanti ke partai politiknya. Kalau masyarakat langsung ke partai politiknya berarti persoalan mereka langsung selesai gitu kan. Baik-baik. Nah, kalau misalnya operatornya itu operator RI menyerahkan juga aksesnya bisa diakses operator di tingkat daerah misalnya atau kabupaten kota. Langsung berarti. Berarti operator di tingkat kabupaten kotanya bisa langsung mengeluarkan. Jadi namanya bisa langsung bersih. Ketika dilakukan pengecekan, berarti sudah tidak ada lagi mereka di lebih efisien sebenarnya. Lapornya langsung ke partai saja gitu Bu ya. Betul. Tapi yang satu tadi ya, jangan lupa aksesnya itu Kamis Jumat. Efisiensi ya Bu ya? Efisiensi. Kamis Jumat saja. Kamis Jumat. Kita cek di luar Kamis Jumat, nanti itu akan tidak akan kita temukan informasinya gitu. Jadi jangan nanti pemilih meyakini ternyata KPU bohong ya, ternyata tidak bisa diakses gitu. Jadi makanya kita sampaikan informasi aksesnya di Kamis dan Jumat gitu. Ingat Kamis dan Jumat saja berarti Kamis Bu dan ya. Jumat. Iya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu ya untuk informasi yang sangat luar biasa di hari ini. Nah, teman-teman pemilih, itulah tadi bincang-bincang santai kita terkait dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Bahwa ternyata bukan hanya ajang KPU cacar kerja Bu ya, bukan ya? Bukan. Ini memang sudah tupoksinya KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk melaksanakan hal ini. Wajib Bu ya. Iya, betul. Dan juga harus diperhatikan teman-teman semuanya. Nah, tadi Bu ya juga sudah menjelaskan dengan asik sekali bagaimana sebenarnya pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini. Bahwa baik KPU, partai politik, dan masyarakat itu punya andil masing-masing untuk mensukseskan kegiatan ini teman-teman semuanya. Nah, kemudian ingat ya, teman-teman pemilih juga harus proaktif untuk cek keanggotaan partai politiknya di Sipol. Mumpung nih lagi masa verifikasi juga, jadi kalau mau terdaftar atau ingin mengundurkan diri itu dapat dilakukan dengan lebih efisien Bu ya. Dapat dilakukan dengan efisien. Nah, jadi sekarang teman-teman pemilih, ayo cek Sipol KPU dan pastikan keanggotaan partai politik kamu. Oke Bu ya, selesai sudah bincang-bincang santai kita di hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mau mampir di podcast KPU 50 Kota dan memberikan informasi paling update terkait dengan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Oke Bu ya, untuk closing statement nih podcast kita hari ini ada yang ingin Bu ya sampaikan? Silakan Bu ya. Oke, baik, untuk closing statement-nya ya, Ai. Bener Bu ya. Yang perlu jadi catatan bagi kita semua di sini adalah KPU sudah memberikan fasilitas adanya pemutakhiran data partai politik. Jadi masyarakat bisa update terus terkait dengan data-data partai politik dan keanggotaan partai politik. Kemudian yang jadi catatan tadi, jangan khawatir ketika kita misalnya ingin keluar dari partai politik, ada caranya. Silahkan datangi kepengurusan partai politik yang ada di wilayah kita masing-masing. Benar-benar. Baik, terima kasih banyak Bu ya. Sudah disampaikan dengan baik dan bijak banget nih teman-teman pemilih informasi seputar pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Baik Bu ya, terima kasih banyak. Selesai sudahlah bincang-bincang santai kita di hari ini. Terima kasih sudah mau mampir di podcast KPU 50 Kota. Iya, sama-sama. Semoga Bu sehat selalu juga nih. Dan teman-teman pemilih, jangan lupa untuk dapatkan informasi terupdate seputar info kepemiluan di podcast KPU 50 Kota. Jangan lupa untuk di komen, like, subscribe, dan juga di-share kanal YouTube KPU 50 Kota di media sosial kamu.
Jangan lupa dapatkan informasi terupdate terkait kepemiluan di mana lagi kalau bukan di Bisi Bincang Santai Informasi Kepemiluan. Dadah!